Siapa sangka, Indonesia kembali menunjukkan taringnya di dunia bulu tangkis. Duel panas dua bintang muda di final Singapore International Challenge 2025 ini bukan sekadar pertarungan biasa. Ini adalah awal dari era baru yang siap mengguncang dunia. Siap-siap tercengang. Halo semuanya, kabar baik datang dari dunia bulu tangkis Indonesia. Kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dari ajang Singapore International Challenge 2025. Sebuah final senegara yang sangat membanggakan terjadi di sektor tunggal putra. Dua bintang muda Indonesia, Mohzaki Ubaidillah dan Prahdiska Bagas Sujiwo, saling berhadapan dalam duel sengit yang akhirnya dimenangkan oleh Ubed dengan skor 21-15 dan 21-17. Ini bukan sekadar kemenangan biasa, teman-teman. Ini adalah bukti nyata bahwa Indonesia memiliki calon bintang masa depan yang siap meneruskan jejak Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting. Seperti yang kita tahu, sejak 2017, Jojo dan Ginting menjadi tulang punggung tunggal putra Indonesia. Namun, saat ini, kita bisa bernapas lega karena generasi penerus mulai menunjukkan tajinya. Pelatih tunggal putra Pratama di Pelatnas PBSI, Indra Wijaya, mengaku sangat bangga dan bersyukur atas prestasi Ubed dan Bagas. Menurutnya, mereka menunjukkan semangat yang luar biasa dan permainan yang maksimal di lapangan. Bukan hanya Ubed dan Bagas, tetapi juga pemain-pemain Pratama lainnya, seperti Muhammad Reza Al-Fajri yang terus menunjukkan progres positif. Ini adalah pertanda baik untuk masa depan bulu tangkis Indonesia. Oh ya, menariknya, Ubed sendiri masih berusia 17 tahun, sementara Bagas baru 19 tahun. Mereka seangkatan dengan Alwi Farhan, pemain yang baru saja membawa Indonesia meraih medali emas di kejuaraan beregu campuran Asia 2025. Dengan prestasi ini, tentu harapan besar disematkan kepada mereka untuk terus berkembang dan melangkah ke jenjang yang lebih tinggi. Indra Wijaya sendiri menyebut bahwa tugasnya sebagai pelatih adalah menjaga api semangat mereka tetap menyala dan memastikan mereka tidak cepat puas. Bicara soal prestasi, bukan hanya di sektor tunggal putra saja Indonesia menunjukkan dominasi. Ruzana sukses meraih gelar di tunggal putri, sementara pasangan ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Wakin juga naik podium tertinggi. Raymond dan Nicolaus adalah pasangan baru, loh. Mereka baru saja dipasangkan dan langsung berhasil menjuarai turnamen pertama mereka. Bahkan, mereka sendiri tidak menyangka bisa meraih gelar juara di debutnya. Ini membuktikan bahwa chemistry dan kerjasama mereka sudah sangat solid sejak awal. Namun, sayangnya tidak semua wakil Indonesia bisa meraih gelar juara. Siti Sarah Az-Zahra dan Agnia Sri Rahayu harus puas menjadi runner-up di sektor ganda putri setelah kalah dalam pertarungan 3 set yang ketat. Meskipun begitu, perjuangan mereka tetap patut diapresiasi. Melihat hasil gemilang ini, tidak heran jika para pelatih berharap tren positif ini bisa terus berlanjut ke turnamen-turnamen berikutnya. Dan, kesempatan berikutnya sudah ada di depan mata. Para pemain muda ini akan kembali beraksi di Sri Lanka International Challenge 2025 yang berlangsung dari tanggal 25 Februari hingga 2 Maret. Tahun lalu, Indonesia berhasil membawa pulang 1 gelar juara dari turnamen tersebut melalui pasangan ganda putra Rahmat Hidayat dan Yeremia Ericiochea Choprambitan. Akankah tahun ini Indonesia bisa meraih lebih banyak gelar? Yang pasti, performa cemerlang para pemain muda di Singapura ini menjadi bahan bakar semangat untuk melangkah lebih jauh. Tidak hanya bagi mereka yang sudah menjuarai turnamen ini, tetapi juga bagi para pemain lain yang ingin menunjukkan kemampuan terbaiknya di level internasional. Dengan pembinaan yang tepat, disiplin, dan semangat pantang menyerah, bukan tidak mungkin Indonesia akan kembali mendominasi dunia bulu tangkis di masa mendatang. Nah, bagaimana menurut kalian? Siap mendukung para pejuang muda ini agar bisa terus bersinar di kancah internasional? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar bulu tangkis Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Inilah saat yang paling dinanti-nanti. Jerman Open 2025 siap dimulai. Tapi kenapa Indonesia tanpa wakil di ganda putra? Bagaimana kondisi Alwi Farhan yang sempat cedera? Dan siapa yang akan menjadi kuda hitam di turnamen ini? Simak selengkapnya di sini. Jerman Open 2025 sudah di depan mata. Ini adalah saatnya para pecinta bulu tangkis Indonesia bersiap-siap untuk begadang dan memberikan dukungan penuh kepada para atlet tanah air yang akan berlaga di turnamen bergengsi ini.
Turnamen Jerman Open 2025 akan berlangsung dari tanggal 25 Februari hingga 2 Maret di Westenergiesporthalle, Mulheim, Jerman. Turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian BWF World Tour di benua Eropa dan menjadi awal dari 4 turnamen beruntun yang akan diikuti para wakil Indonesia. Setelah Jerman Open, para pebulu tangkis tanah air akan melanjutkan perjuangan mereka ke Orleans Masters, All England Open, dan Swiss Open. Jadi, bersiaplah untuk jadwal yang padat dan pertandingan-pertandingan seru. Kabar yang cukup mengejutkan datang dari sektor ganda putra. Indonesia tidak mengirimkan wakilnya di nomor ini, yang tentunya menjadi sorotan tersendiri. Namun, masih ada 9 wakil Indonesia yang siap bertarung di berbagai sektor lainnya. Di tunggal putra, Yohannes Saud Marcelino akan memulai perjuangannya dari babak kualifikasi dan sudah dipastikan tampil sejak hari pertama turnamen. Sementara itu, pasangan ganda putri Melissa Trias Puspitasari dan Rachel Alessia Rose juga akan langsung bertanding menghadapi wakil dari Taiwan, Nicole Gonzalez Chen dan Lin Chi Chun. Namun, sorotan utama tertuju pada Alwi Farhan. Pemain muda berbakat ini mencuri perhatian setelah sukses membawa Indonesia menjadi juara di kejuaraan beregu campuran Asia 2025. Meski persiapannya terbilang singkat, Alwi tetap optimis dan berusaha mengatur ulang fokus serta kondisi fisiknya agar siap menghadapi turnamen ini. Tantangan lainnya datang dari cedera engkel kanan yang sempat dirasakannya saat bertanding di semifinal melawan Thailand. Meski begitu, Alwi memastikan bahwa kondisinya terus membaik dan siap tampil maksimal di Jerman Open 2025. Bagi para penggemar bulu tangkis, jangan sampai kelewatan jadwal pertandingan wakil Indonesia di Jerman Open 2025. Babak kualifikasi akan dimulai pada hari Selasa, tanggal 25 Februari, pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Sementara itu, pertandingan babak utama akan berlangsung mulai pukul 8 malam. Babak 16 besar dijadwalkan pada hari Kamis, pukul 7 malam, diikuti dengan perempat final pada hari Jumat, yang dimulai pukul 9 malam. Semifinal dan final akan berlangsung pada hari Sabtu dan Minggu, masing-masing dimulai pukul 6 sore. Perlu dicatat bahwa mulai babak semifinal, pertandingan akan disiarkan langsung di spot, sementara babak-babak sebelumnya dapat disaksikan melalui kanal YouTube resmi BWF. Di sektor tunggal putri, Komang Ayu Cahya Dewi akan berhadapan dengan wakil Jepang, Hina Akechi. Ini akan menjadi laga yang cukup menantang, mengingat wakil Jepang dikenal memiliki daya juang tinggi dan teknik permainan yang solid. Di sektor ganda campuran, Indonesia menurunkan beberapa pasangan yang siap memberikan perlawanan sengit. Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu akan menghadapi pasangan unggulan asal Denmark, Jasper Toft dan Amalie Magelund. Sementara itu, Marwan Faza dan Aisyah Salsabila Pranata akan menantang pasangan Taiwan, Ye Hongwei dan Nicole Gonzalez Chen. Pertandingan semakin menarik dengan kehadiran pasangan Amri Shahnawi dan Nita Violina Marwah, yang akan menghadapi pasangan kuat dari Belanda dan Denmark, Robin Tabeling dan Alessandra Boje. Tidak ketinggalan, duel sesama wakil Indonesia antara Adnan Maulana dan Indah Cahyasari Jamil melawan Rehan Naufal Kusarjanto dan Gloria Emmanuel Wijaya juga patut untuk dinantikan. Ini akan menjadi pertarungan yang menarik, karena keduanya sudah sangat mengenal permainan masing-masing. Jerman Open 2025 menjadi ajang yang sangat penting bagi para pebulu tangkis Indonesia, terutama sebagai persiapan menuju turnamen dengan level lebih tinggi seperti All England Open. Turnamen ini juga menjadi kesempatan emas bagi para pemain muda untuk membuktikan kemampuan mereka di level internasional. Dengan persaingan yang semakin ketat, setiap kemenangan akan sangat berarti bagi peringkat dunia dan kepercayaan diri para pemain. Antusiasme tinggi dari para penggemar bulu tangkis tanah air tentu akan menjadi tambahan semangat bagi para wakil Indonesia yang berlaga di Jerman Open 2025. Dukungan melalui media sosial, nonton bareng, hingga doa dari tanah air akan sangat berpengaruh bagi performa para atlet di lapangan. Jangan lupa untuk menyaksikan dan memberikan dukungan penuh untuk para pejuang merah putih di ajang Jerman Open 2025. Persiapkan camilan, atur jadwal tidur, dan siapkan diri untuk menyaksikan pertandingan penuh gengsi ini. Jerman Open 2025 akan menjadi awal dari perjalanan panjang bulu tangkis Indonesia di Eropa, dan pastinya akan ada banyak kejutan yang terjadi sepanjang turnamen. Saksikan perjuangan para atlet kita dan mari bersama-sama mengibarkan nama Indonesia di kancah internasional.